Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Rabu tanggal 30 Oktober 2024. Namun sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Perseteruan antara Nadia dan Dita semakin memanas. Di hati Nadia, kegelisahan mulai menyeruak ketika dia sadar bahwa Dita telah mengetahui rahasia besar tentang dirinya. Dita kini tahu siapa Nadia sebenarnya, yakni anak sulung Rianti. Nadia tentunya merasa cemas akan dampak dari pengetahuan ini. Bagi Nadia, menjaga rahasia ini adalah harga mati. Dan dia tak ingin siapapun, termasuk Dita, merusak kehidupan yang telah ia bangun selama ini. Rasa takut dan ambisi untuk mempertahankan posisinya bercampur menjadi satu, membuat Nadia tak bisa tenang. Nadia mulai memikirkan cara untuk memastikan Dita tak akan membuka mulut soal siapa dirinya itu sebenarnya. Karena baginya, kenyataan bahwa Dita tahu identitas aslinya adalah sebuah ancaman. Nadia tahu dengan Dita yang memiliki informasi tersebut, posisinya bisa saja tergoyahkan. Dengan niat untuk meredam situasi, Nadia mulai merencanakan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan Dita bungkam. Di sisi lain, hatinya penuh dengan kecurigaan dan kegelisahan. Takut jika sewaktu-waktu rahasia itu akan terbongkar. Keesokan harinya, Ferdi yang sejak semalam menyaksikan keributan antara Nadia dan Dita tampak penasaran. Ferdi pun langsung mendekati Nadia untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ferdi merasa ada sesuatu yang janggal. Dan nalurinya mengatakan bahwa permasalahan antara Nadia dan Dita lebih dari sekedar perselisihan biasa. Namun, pertanyaan itu justru membuat Nadia semakin resah. Rasa takut dan waspada yang ia pendam dalam hatinya membuatnya semakin sulit untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan Ferdi. Mendapati pertanyaan Ferdi, Nadia memilih untuk merahasiakan semuanya. Dia enggan mengatakan yang sebenarnya. Merasa bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk mengungkapkan hubungan khususnya dengan Rianti. Di balik sikapnya yang tenang, Nadia menyimpan alasan kuat. Baginya, ada saatnya nanti kebenaran itu akan terungkap. Namun, yang jelas bukanlah sekarang. Nadia menyadari membuka rahasia itu terlalu beresiko. Dan ia harus terus menjaga keseimbangan antara ambisi, ketakutan, dan rahasia masa lalunya. Hingga kemudian Ferdi dan Nadia sedang berbincang membahas hal-hal yang hanya mereka berdua pahami. Seolah kamar itu menjadi tempat mereka berbagi rahasia. Namun keheningan tersebut tiba-tiba saja pecah ketika Dita muncul di ambang pintu, mendorong kursi roda Gania, putrinya yang masih belum pulih dari cedera kakinya. Kehadiran mereka mengubah suasana, membuat Nadia segera merasakan amarah memuncak dalam dadanya. Baginya, setiap kemunculan Dita selalu membawa masalah, dan kali ini pun tak ada bedanya. Dengan senyuman licik yang sangat Nadia kenali, Dita menyampaikan niatnya yang sesungguhnya. Sambil menatap Ferdi, dia melontarkan ancaman halus. Dita memperingatkan Ferdi bahwa jika dia sampai tidak memberikan perhatian yang layak untuk Gania, atau bahkan tidak ikut andil dalam penyembuhan kaki putrinya itu, konsekuensinya akan sangatlah berat. Ancaman itu yang disampaikan dengan sikap angkuh menyiratkan bahwa Dita akan menggunakan segala cara untuk membuat Ferdi patuh padanya. Tatapan matanya seakan menegaskan bahwa dia bukan hanya sekedar meminta, melainkan menuntut. Mendengar ancaman itu, Ferdi tak bisa menutupi rasa khawatirnya. Meskipun hatinya merasa berat, dia menyadari bahwa menghadapi Dita secara langsung adalah pilihan yang beresiko. Mau tak mau, Ferdi terpaksa mengiyakan permintaan tersebut demi ketenangan sesaat. Di dalam dirinya ada rasa ketakutan dan kekecewaan yang terpendam. Ketakutan pada ancaman Dita yang sangat nyata dan kekecewaan pada dirinya sendiri karena tak berdaya melawan keinginan wanita yang licik itu.
Namun di balik semua itu, Nadia telah menyusun sebuah rencana. Ia pun mengatakannya pada Ferdi kalau ia akan segera membuat Dita pergi dari rumah pada akhir minggu ini. Di tempat lain, Bu Sukma dan Darmawan akhirnya sepakat mengadakan pertemuan penting di kantor mereka. Pertemuan itu bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang kian rumit antara Nando, Dani, Saleha, dan Intan. Masing-masing pihak sudah membawa ego dan perasaannya masing-masing. Sehingga Bu Sukma dan Darmawan berharap pertemuan ini dapat meredakan ketegangan dan menjernihkan hubungan di antara mereka. Mereka berdua telah menyiapkan segala hal untuk pertemuan ini, berharap semua bisa berbicara dengan kepala dingin. Di awal pertemuan, suasana sempat tegang ketika Dani terlihat memandangi Saleha yang telah duduk di dalam ruangan. Intan yang menyadari tatapan itu segera meminta suaminya untuk menundukkan pandangannya. Baginya, Dani harus bisa menjaga batasan, karena Saleha bukanlah mahramnya. Suasana ruangan terasa semakin kaku, seolah semua orang sedang menahan emosi masing-masing. Intan jelas-jelas merasa cemburu, sementara Dani hanya bisa menarik nafas panjang, mencoba menahan diri agar tidak memperkeruh suasana. Setelah teguran dari Intan, pembahasan utama pun dimulai. Nando segera mengambil kesempatan untuk menyampaikan keinginannya, yaitu agar urusan pribadi Dani dan Intan tidak lagi dibawa-bawa ke dalam rumah tangganya dengan Saleha. Nando menegaskan bahwa dirinya tak ingin kecemburuan Intan terus-menerus berimbas pada Saleha. Di sisi lain, Dani mengakui bahwa sulit mengendalikan perasaan seseorang, terlebih rasa yang sudah lama ia pendam pada Saleha. Namun Dani pun akhirnya meminta maaf kepada semuanya, mengakui bahwa tindakannya selama ini mungkin memang merupakan sebuah kekeliruan. Namun Intan kembali terpancing emosi. Dengan nada yang meninggi, ia menuntut Saleha untuk mengakui bahwa dia benar-benar tidak memiliki perasaan apapun terhadap Dani. Permintaan yang begitu keras membuat Nando segera berdiri dari kursinya, bersiap menghadapi apapun yang mungkin akan terjadi. Bu Sukma dan Darmawan pun segera menengahi, mencoba mengembalikan suasana agar tidak semakin panas. Pertemuan yang awalnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah justru menjadi semakin menegangkan, seolah pertikaian antara mereka belum akan berakhir.